Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atas nikmat dan rahmatnya kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah nurut dengan ajarannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja di sini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi tentang perkembangan pada masa remaja. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Ada dua anggota kelompok saya, yaitu ada Nur Amalin Hasya dan juga Raden Mauli Unikar. Saya sendiri Ahmad Agung selaku moderator dan presentator pertama. Kemudian ada RD Mauli Unikar selaku presentator kedua. Kemudian yang terakhir ada Nur Amalin Hasya selaku presentator ketiga. Baik, langsung saja kita ke pengertian dari remaja. Apa itu remaja? Menurut WHO, World Health Organization, remaja adalah kelompok manusia yang berusia sekitar 10-19 tahun. Terdapat 3 tahap dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja. Tahapan pertama yaitu fase remaja awal, dimulai dari usia 11-14 tahun. Kemudian ada tahapan kedua yaitu fase remaja pertengahan, 14-17 tahun. Dan tahapan terakhir yaitu fase remaja akhir, dimulai dari usia 17-19 tahun. Ada beberapa ciri khas pada perkembangan masa remaja, yang dimana pada perkembangan awal remaja merupakan tahap perubahan yang menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari aspek fisik maupun psikososial. Perubahan dan perkembangan remaja pada aspek fisik adalah dampak primer dalam pertumbuhan remaja yang dapat mempengaruhi kondisi perubahan psikologis remaja. Psikologis remaja merupakan bagian dari psikologi perkembangan remaja yang secara khusus mempelajari kehidupan tentang remaja. Perubahan fisik pada masa remaja bisa dikenal dengan masa pubertas, sedangkan perkembangan dan perubahan pada remaja dari aspek psikososial yaitu suatu perubahan yang akan selalu berhubungan dengan motivasi, emosi, dan perkembangan diri pada remaja tersebut. Remaja adalah periode kehidupan yang dimana kapasitas untuk mencari dan menggunakan ilmu pengetahuan secara efisien telah mencapai puncaknya. Terdapat 3 perubahan psikososial pada remaja, yaitu fase remaja awal atau early adolescent, fase remaja pertengahan middle adolescent, dan fase remaja akhir late adolescent. Pada tahap perkembangan kognitif, menurut Piaget, tahap ini disebut sebagai tahap formal operation. Pada masa remaja akan mendapatkan penalaran-penalaran baru yang tingkatnya lebih tinggi dari masa kanak-kanak. Remaja dapat berpikir secara kritis dan menemukan pendapat-pendapat yang logis. Kemudian ada perkembangan remaja dari aspek fisik. Perubahan dan perkembangan remaja dilihat dari aspek fisik, yaitu dampak primer dalam pertumbuhan remaja yang dapat mempengaruhi kondisi perubahan psikologis remaja. Perubahan fisik pada masa remaja dapat dikenal dengan masa pubertas. Pertumbuhan yang sangat cepat ataupun
growth spurt, percepatan pertumbuhan, dialami oleh laki-laki maupun perempuan, yang dimana terjadinya perkembangan dan percepatan pertumbuhan pada seluruh bagian badan. Menurut Elizabeth B. Hurok, terdapat beberapa perkembangan fisik yang terjadi pada masa remaja. Ada tinggi badan, proporsi tubuh, berat badan, organ seks, dan ciri-ciri sekunder. Yang pertama itu ada tinggi badan. Tinggi badan pada laki-laki akan bertumbuh sekitar 10 cm setiap tahunnya, sedangkan pada perempuan akan bertambah sekitar 9 cm setiap tahunnya. Secara keseluruhan, pertambahan tinggi badan pada perempuan sekitar 25 cm, sedangkan pada laki-laki yaitu sekitar 28 cm. Perempuan mengalami pertumbuhan tinggi badan 2 tahun lebih awal dibandingkan dengan laki-laki. Puncak pertumbuhan tinggi badan pada perempuan yaitu sekitar umur 12 tahun, sedangkan pada laki-laki sekitar usia 14 tahun. Perempuan akan mengalami perhentian pertumbuhan pada usia 16, sedangkan untuk laki-laki sendiri akan mengalami pemberhentian pertumbuhan pada usia 18 tahun. Kemudian ada proporsi tubuh. Pertambahan tinggi dan berat badan akan mempengaruhi proporsi tubuh. Contohnya bagian-bagian tubuh tertentu yang waktu masih anak-anak ukurannya kecil, kemudian pada saat kita tumbuh dewasa atau remaja berubah menjadi lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada perubahan tangan dan kaki yang kadang-kadang tidak proporsional. Perubahan proporsi tubuh lainnya terlihat pada wajah, yang dimana pada saat memasuki masa remaja, wajah anak-anak sudah mulai tidak nampak lagi. Di sini terjadi perubahan struktur kerangka. Pertumbuhan otot ini akan mengikuti seiring dengan bertambahnya tinggi badan. Pertumbuhan otot pada laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan otot pada perempuan. Kenapa demikian? Karena pada laki-laki lebih banyak memiliki kelenjar otot dibandingkan dengan perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu ada berat badan. Perubahan berat badan akan mengikuti seiring bertambahnya tinggi badan. Berat badan akan menyebar ke seluruh tubuh yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Berat badan akan menyebar ke seluruh anggota badan yang awalnya mengandung sedikit lemak ataupun tidak sama sekali. Pertambahan berat badan terjadi karena adanya perubahan komposisi tubuh. Pada laki-laki terjadi karena adanya peningkatan massa otot, sedangkan pada perempuan terjadi karena adanya peningkatan massa lemak. Kemudian yang keempat ada organ seks. Pada laki-laki, fase awal remaja ditandai dengan meningkatnya volume testis. Ukuran testis menjadi 3 ml dari ukuran semula dan diikuti dengan pembesaran penisnya. Masa pembesaran testis umumnya terjadi ketika usia sudah mencapai 9 tahunan dan diikuti dengan membesarnya penis. Kemudian pembesaran penis ini terjadi bersamaan dengan pacu tumbuh atau pertambahan tinggi badan. Kemudian seperti pertumbuhan kumis, janggut, dan lain-lainnya itu akan tumbuh secara menyusul. Selain itu, terdapat perubahan suara yang diakibatkan karena bertambah panjangnya pita suara akibat pertambahan panjang pada laring dan pengaruh testosteron. Pada umumnya, perubahan suara terjadi bersamaan dengan pertumbuhan penis. Selain itu juga, pada laki-laki biasanya akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah ini akan terjadi pada usia 13-17 tahun. Kemudian adapun pada perempuannya yaitu ketika sudah
memasuki fase awal remaja ditandai dengan timbulnya tunas payudara pada usia 10 tahunan. Kemudian secara bertahap payudara akan berubah menjadi payudara dewasa ketika sudah mencapai usia 13-14 tahun. Kemudian rambut pubis mulai tumbuh pada usia 11-12 tahun dan akan mencapai pertumbuhan lengkap pada usia 14 tahun. Kemudian akan terjadi menarke 2 tahun setelah awitan pubertas. Menarke terjadi pada fase akhir perkembangan pubertas yaitu sekitar usia 13 tahun. Setelah mengalami menstruasi, tinggi badan akan bertambah sedikit, kemudian pertambahan tinggi badan akan berhenti. Berdasarkan survei antropometrik di 7 daerah Indonesia, didapatkan hasil bahwa anak perempuan akan mengalami menarke pada saat usianya sudah mencapai 12,5 tahun sampai 13,6 tahun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari RD Mauli Yunikar. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja dari aspek kognitif. Remaja merupakan suatu periode kehidupan yang dimana kapasitas untuk mencari dan menggunakan ilmu pengetahuan secara efisien telah mencapai puncaknya. Remaja dapat berpikir secara kritis dan menemukan pendapat-pendapat yang bersifat logis. Dalam masa ini juga terjadi peningkatan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan masa depan dan memilih teman, minat, serta bakatnya. Salah satu bagian terpenting pada aspek ini yaitu kecenderungan remaja untuk menerima dunia. Mereka berpikir bahwa semua mata akan terpaku pada penampilannya. Perkembangan remaja dari aspek psikososial terdapat 3 tahap pada aspek ini yaitu 1. Fase remaja awal. Ciri dari fase remaja awal yaitu ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada sisi psikologis seperti jiwa yang labil, masih bertingkah seperti kanak-kanak, mudah terpengaruh, serta meningkatnya kemampuan verbal untuk mengapresiasikan diri. 2. Fase remaja pertengahan dengan ciri sangat memperhatikan penampilan, selalu berusaha mencari teman baru, mulai mengalami periode sedih, mulai menulis buku harian, dan mulai selektif dalam memilih kelompok main, serta secara seksual mulai sering bergonta-ganti pacar, sudah mempunyai model sendiri dan konsisten terhadap cita-cita. 3. Fase remaja akhir ditandai dengan kematangan fisik secara sempurna, dapat mengontrol emosi, konsisten terhadap apa yang diminatinya, lebih menghargai orang lain, dapat mengapresiasikan perasaan dirinya. Elizabeth B. Harlock mengatakan bahwa remaja dapat menghilangkan unek-unek ataupun kekuatan-kekuatan yang ditimbulkan oleh emosi dengan cara mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan emosi-emosi tersebut dengan seseorang yang dipercayainya. Menghilangkan emosi yang terpendam juga bisa disebut dengan emosional kataris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari RD Mauli Yunikar atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator terakhir yaitu kepada Nur Amalina Hasya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan remaja dari aspek sosial. Dalam perkembangan sosial remaja dapat dilihat adanya 2 macam gerak. 1 yaitu memisahkan diri dari orang tua, dan yang lain adalah menuju ke arah teman-teman sebaya, kelompok anak, perkumpulan-perkumpulan untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama. Misalnya, untuk berkemah, bahkan timbul kelompok yang bersifat agresif seperti mencuri dan penganiayaan. Oleh karena itu, timbul masalah-masalah seperti 1. Dorongan untuk dapat berdiri sendiri dan krisis originalitas. Dalam perkembangan sosial remaja dapat dilihat adanya 2 macam gerak. 1 yaitu memisahkan diri dari orang tua, dan yang lain adalah menuju ke arah teman-teman sebaya. 2 macam arah gerak ini tidak merupakan 2 hal yang berurutan meskipun yang satu dapat terkait pada yang lain. Kedua, konformitas kelompok remaja.
Kelompok remaja sering juga dapat menimbulkan kesukaran bila para pemimpin nonformal dalam kelas bertentangan dengan pemimpin formal atau gurunya. Bila pelajaran yang diberikan dipandang tidak ada artinya, maka situasi konflik sosial tersebut dengan mudah dapat terjadi. Jadi, kesimpulannya, timbulnya perilaku beresiko dipengaruhi banyak faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masa transisi yang dialami remaja, di mana terjadinya perubahan fisik dan psikososial yang pesat pada masa pubertas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nur Amalin Hasya atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.